Izin Pak dari Bapeda atau yang mewakili Pak Kabid dalam hal ini, forum perangkat daerah untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Badung terkait dengan rencana awal Renja 2025, kami akan mulai. Sebelumnya dimohon kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini, mohon untuk mengisi link daftar hadir demi kelancaran administrasi kami. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Kami ucapkan kepada peserta forum yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, yang sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk hadir. Terkait dengan acara hari ini, kami sampaikan ada beberapa susunan acara terkait dengan forum PD. Kami lanjut saja untuk seksi pertama, nanti sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas. Selanjutnya kami mohon arahannya nanti dari Bapeda Kabupaten Badung. Dalam hal ini Bapak Kabid PPM. Seterusnya, waktu berikutnya adalah tanggapan dan masukan dari semua peserta forum yang kami hormati. Untuk yang terakhir, sesi penutup dari Bapak Sekdis. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan sambutan dari Bapak Sekdis dan sekaligus memaparkan Renja awal tahun 2025. Untuk Bapak Sekdis yang kami hormati, silakan waktu dan tempat. Semua. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Kepala Bapeda Kabupaten Badung atau yang mewakili beliau sekaligus sebagai narasumber yang nantinya kami mohonkan arahannya. Yang kami hormati Kepala BPKAD Kabupaten Badung atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BGP Balai Guru Penggerak Provinsi Bali atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Badung atau yang mewakili. Yang kami hormati Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Badung. Yang kami hormati Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Badung. Yang kami hormati Ketua K3S Kabupaten Badung. Yang kami hormati Ketua MKKS Kabupaten Badung. Yang kami hormati Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak IGTKI Kabupaten Badung. Yang kami hormati Ketua Himpaudi Kabupaten Badung atau yang mewakili. Yang kami hormati pula para kabid kami Kasih dan JF Disdikpora Kabupaten Badung. Kemudian yang kami hormati pula para koordinator wilayah Disdikpora Kecamatan se-Kabupaten Badung. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Kuasa atas Asung Kertanunggara. Beliau kita dapat melaksanakan acara forum perangkat daerah rancangan awal rencana kerja
Disdikpora tahun 2025. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan paparan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja, Rancangan Awal Rencana Kerja Disdikpora Kabupaten Badung tahun 2025. Seperti yang diketahui bersama bahwasanya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan dari Forum Perangkat Daerah adalah next Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaannya, kemudian pengendaliannya, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sudah tentu kita berdasarkan pada tujuan perangkat daerah bahwa kita untuk memperoleh masukan. Sudah jelas kita mengadakan forum perangkat daerah adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, kemudian program, subkegiatan, kegiatan dan subkegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran dalam renja perangkat daerah. Next. Kemudian kita sebagai pemerintahan, salah satu instansi pemerintahan mempunyai core business atau tugas pokok, tugas utama kita adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan, membantu Bapak Bupati, sudah tentu kita mengacu pada next visi dan misi beliau. Sudah seperti yang diketahui bersama bahwa visi Bapak Bupati, Wakil Bupati melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan berlandaskan Triterana dengan misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berlandaskan pada penguatan pendidikan. Ini yang paling utama untuk mewujudkan visi daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026. Kemudian tidak terlepas untuk mewujudkan visi dan misi, next, kita mengacu pada isu strategis yang menjadi urusan layanan dasar wajib pendidikan. Pertama, isu strategis perluasan akses. Nah, ini masih perlu perluasan akses, mutu, relevansi, kaitan, dan daya saing pendidikan. Kemudian kedua, kita perlu memantapkan program pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya, peningkatan kualitas. Ini tetap secara rutin kita lakukan. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan peserta didik. Kemudian keempat, restrukturisasi SP, Satuan Pendidikan Dasar, SD dan SMP menuju satuan pendidikan yang berbasis Hindu. Kemudian kelima, isu strategis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang perlu dimantapkan lagi sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar, karena teknologi informasi ini sangat dibutuhkan pada masa globalisasi. Kemudian keenam, peningkatan kesejahteraan pendidik. Nah, ini yang menjadi isu yang secara rutin perlu kita perhatikan, peningkatan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian selanjutnya, next, pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk pengembangan pendidikan inklusi, karena dalam penerimaan peserta didik kita tidak bisa membedakan antara peserta didik yang normal dengan yang berkebutuhan khusus, sehingga kita perlu pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi.
Kemudian selanjutnya peningkatan mutu kualitas yang berintegrasi. Selanjutnya peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan. Nah, ini diperlukan peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan supaya tepat sasaran yang diberikan kepada satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya peningkatan pendidikan dan pengembangan anak usia dini. Nah, ini yang sangat perlu kita perhatikan bahwa peningkatan pendidikan anak usia dini ini adalah sangat mendasar. Kemudian selanjutnya pembentukan sekolah PAUD TK berbasis agama Hindu dan bahasa Bali untuk pelestarian aksara, kemudian agama Hindu. Kemudian selanjutnya pembentukan PAUD holistik integratif. Selanjutnya peningkatan manajemen guru dan kepala sekolah. Peningkatan manajemen guru ini sangat penting dan kepala sekolah karena merupakan garda terdepan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Next. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, ini sudah tentu kita menetapkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Badung. Pertama, terwujudnya perluasan akses dan kualitas pendidikan. Ini sangat perlu diwujudkan perluasan akses dan kualitas pendidikan. Kemudian kedua, terwujudnya kualitas kepemudaan dan olahraga, karena kita mengampu dua bidang pendidikan dan kepemudaan dan olahraga. Kemudian sudah tentu untuk mencapai tujuan kita menetapkan sasaran meningkatnya partisipasi warga negara memperoleh pelayanan pendidikan. Ini sangat perlu diperhatikan karena merupakan SPM, standar pelayanan minimal kita. Kita harus melayani semua jenjang pendidikan. Kemudian meningkatnya kualitas pendidikan, sarana prasarana, SDM, tenaga guru kependidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah. Sudah tentu setiap instansi wajib untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Kemudian meningkatnya prestasi bidang kepeloporan. Selanjutnya meningkatnya prestasi cabang olahraga. Jadi kedua di bidang kepemudaan dan olahraga ini sangat penting untuk dilakukan peningkatan di bidang kepeloporan, terutama di kepemudaan dan olahraga. Next. Kemudian untuk melaksanakan sasaran yang sudah kita tetapkan, sudah tentu ada arah kebijakan yang kita sudah tetapkan. Arah kebijakan peningkatan akses mutu kualitas pendidikan dan keolahragaan, kemudian peningkatan mutu kualitas pendidikan, peningkatan tata kelola pemerintahan, kemudian peningkatan prestasi olahraga, peningkatan daya saing dan kemandirian pemuda. Next, dengan arah kebijakan ini sudah tentu kita harus melaksanakan arah kebijakan yang sudah kita tentukan, strategi untuk melaksanakan sasaran dan mencapai tujuan. Ini kita tuangkan dalam program kegiatan dan subkegiatan. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dalam rancangan awal Disdikpora tahun 2025 kita mengalokasikan usulan anggaran di tahun 2025. Pertama, di sekretariat program kegiatan dan subkegiatan pagu anggaran 812 miliar 176.551.392. Selanjutnya bidang PAUD, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, program kegiatan subkegiatan pagu anggaran yang kita usulkan 60 miliar 514.872.908. Selanjutnya bidang pendidikan SD, program kegiatan dan subkegiatan dengan alokasi anggaran pagu anggaran 368 miliar
Bidang pendidikan SMP, program kegiatan subkegiatan pagu anggaran 338.723.123.706 rupiah. Dan selanjutnya yang terakhir bidang kepemudaan dan olahraga, program kegiatan subkegiatan 50 dengan pagu anggaran 50.233.649.827 rupiah. Dapat kami sampaikan secara umum program sebanyak 5 program, kemudian 17 kegiatan dan 83 subkegiatan. Ini yang menjadi tugas kewajiban Disdikpora untuk melaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati. Next, selanjutnya. Nah, kemudian dapat kami sampaikan secara rinci rencana aksi program kegiatan subkegiatan bidang pendidikan tahun 2025 atau usulan program kegiatan subkegiatan bidang pendidikan dalam rencana kerja, rancangan awal rencana kerja Disdikpora tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, dapat kami sampaikan sesuai dengan arah kebijakan peningkatan akses kualitas pendidikan. Di sini ada bantuan, kita alokasikan, usulkan dana bantuan sarana prasarana fisik sekolah pendidikan anak usia dini. Pertama, pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD. Secara rutin kita usulkan pembangunan sarana prasarana utilitas PAUD sebanyak 2 unit. Nah, lokasi satuan pendidikan anak usia dini pada 2 kecamatan. Sebesar pagu anggaran yang diusulkan 28.197.352.700. Selanjutnya pengadaan perlengkapan PAUD. Ini secara rutin kita usulkan 357 paket. Lokasi sasaran satuan pendidikan anak usia dini pada 6 kecamatan. Pagu anggaran yang diusulkan 3.856.163.070 rupiah. Selanjutnya pembangunan unit sekolah baru. Nah, ini kalau tidak salah kami sampaikan, pembangunan unit sekolah baru ini diperlukan setiap 20 tahun sekali atau dipandang perlu ketika kita memerlukan untuk memberikan pelayanan kepada siswa pendidik yang baru yang belum ada sekolah untuk pendidikan. Nah, sekolah pendidikan anak usia dini 1 kecamatan di Petang. TK Pembina di Kecamatan Petang. Pagu anggaran 6.073.340.832 rupiah. Selanjutnya pengadaan perlengkapan peserta didik. Ini merupakan subkegiatan, program kegiatan subkegiatan yang rutin, yaitu 2 paket sebanyak 1.180 setel pakaian seragam satuan pendidikan PAUD pada 6 kecamatan. Pagu anggaran sebesar 1.424.498.058 rupiah. Next, selanjutnya bantuan sarana prasarana. Next, sarana prasarana fisik sekolah dasar. Pembangunan ruang kesehatan sekolah. Hanya 1 ruang, karena memang dibutuhkan cuma 1 ruang satuan pendidikan SD pada kecamatan, 1 kecamatan. Sebesar 159.614.000. Dan selanjutnya pembangunan perpustakaan sekolah. Sebanyak 2 unit.
di lokasi satuan pendidikan SD pada 2 kecamatan sebesar pagu anggaran sebesar 932.022.400. Selanjutnya pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 32 unit. Ini yang banyak kita butuhkan karena sarana prasarana utilitas merupakan sarana pendukung daripada sarana prasarana unit gedung sekolah. Satuan pendidikan lokasi satuan pendidikan SD pada 6 kecamatan. Pagu anggaran sebesar 175.198.258.253 rupiah. Selanjutnya pengadaan mebel sekolah. Ini dilakukan pengadaan mebel sekolah dengan jangka waktu 5 tahun. Ini mengalami kerusakan, ini perlu adanya penggantian, sehingga kita di tahun 2025 kita usulkan 32 paket di lokasi sasaran satuan pendidikan pada 6 kecamatan. Pagu anggaran 6.580.460.300 rupiah. Selanjutnya pengadaan perlengkapan sekolah. Ini setiap rutin kita lakukan pengadaan perlengkapan sekolah karena merupakan kebutuhan dasar sebanyak 246 paket di lokasi sasaran satuan pendidikan SD pada 6 kecamatan sebesar 7.961.862.284. Next, selanjutnya bantuan sarana prasarana pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah 15 unit di lokasi sasaran satuan pendidikan SD pada 6 kecamatan. Pagu anggaran 9.457.429.158. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran sebanyak 1 paket. Satuan lokasi sasaran satuan pendidikan di 1 kecamatan sebesar 100 juta. Selanjutnya pembangunan laboratorium sekolah dasar 1 ruang di lokasi sasaran satuan pendidikan SD pada 1 kecamatan sebesar 269.823.000. Selanjutnya pengadaan perlengkapan peserta didik sebanyak 246 paket di lokasi sasaran satuan pendidikan SD pada 1 kecamatan sebesar 16.754.165.300. Selanjutnya rehabilitasi sedang berat sarana prasarana dan utilitas sekolah. Ini dibutuhkan setiap 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali sebanyak 4 unit satuan pendidikan dasar lokasi sasaran pada 3 kecamatan sebesar 3.761.367.069 rupiah. Selanjutnya rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah 2 unit di lokasi sasaran satuan pendidikan SD pada 2 kecamatan sebesar 4.474.540.634 rupiah. Selanjutnya bantuan sarana prasarana fisik di SMP sama seperti di SD. Ini ada pembangunan unit sekolah baru sebanyak 14 unit. Ini rupanya sudah bangunan pada berumur 20 tahun ke atas sehingga perlu diadakan pembangunan unit gedung sekolah baru. Lokasi sasaran satuan pendidikan SMP pada 6 kecamatan sebesar 199.886.292.352 rupiah. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah sebagai pendukung pembangunan gedung utama sebanyak 3 unit satuan lokasi sasaran satuan pendidikan SMP pada 3 kecamatan
sebesar pagu anggaran 25.805.539.150 rupiah. Selanjutnya rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah sebanyak 17 ruang di lokasi sasaran satuan pendidikan SMP pada 6 kecamatan. Sebesar pagu anggaran yang diusulkan 3.927.178.700. Selanjutnya pengadaan mebel sekolah 2 paket di lokasi sasaran satuan pendidikan SMP pada 6 kecamatan sebesar 2.996.461.600 rupiah. Selanjutnya pengadaan perlengkapan sekolah 28 paket di lokasi sasaran satuan pendidikan SMP pada 6 kecamatan sebesar 9.919.836.910. Kemudian selanjutnya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMP sebanyak 2 paket di lokasi sasaran satuan pendidikan SMP pada 2 kecamatan sebesar pagu anggaran 156.925.000 rupiah. Selanjutnya pengadaan perlengkapan peserta didik 28 paket lokasi sasaran satuan pendidikan SMP pada 6 kecamatan sebesar 16.584.984.464 rupiah. Next, lanjut. Bantuan, kemudian ada pemberian dana pendamping bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Ini berada di subkegiatan pengelolaan bantuan operasional satuan pendidikan. Disampaikan BOP APBD bantuan operasional pendamping pendidikan anak usia dini sebesar 3.740.740 juta. Kemudian BOS APBD alokasi dana di sekolah dasar diusulkan pagu anggaran 8.905 juta. Selanjutnya BOS APBD sekolah menengah pertama SMP pagu anggaran sebesar pagu anggaran 11.752.125.000. Kemudian selanjutnya bantuan operasional satuan pendidikan secara keseluruhan pagu anggaran 140.237.899.966 rupiah, terdiri dari BOP bantuan operasional pendidikan anak usia dini 13.429.672.036 rupiah. Alokasi 292 satuan pendidikan. Kemudian BOP pendidikan non formal kesetaraan sebesar 1.375.442.930 di 12 satuan pendidikan. Selanjutnya bantuan operasional satuan pendidikan sekolah, bantuan operasional sekolah dasar 70.963.830.000 di 271 satuan pendidikan. Selanjutnya BOS SMP sebesar 54.068.955.000. Next, selanjutnya sesuai dengan arah kebijakan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, jenjang pendidikan PAUD TK, program kegiatan subkegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD. Ini diadakan pendidikan sebanyak 100 orang dengan pagu anggaran
miliar 412.970.846. Nah, adapun bentuk BIMTEK di sini ada dua, BIMTEK verifikator lembaga kursus dan pelatihan, kemudian BIMTEK assessment bimbingan konsultansi. Next, kemudian peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan di sekolah dasar pada subkegiatan pengembangan karir pendidikan dan tenaga pendidikan sekolah dasar sebanyak 246 orang dengan pagu anggaran 1.032.639.000. Adapun pendidikan untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan guru dilakukan diklat peningkatan literasi guru SD, diklat peningkatan numerasi guru SD, diklat manajerial penguatan kompetensi kepala sekolah, diklat transisi PAUD SD, kemudian diklat pendampingan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus. Next, untuk peningkatan mutu, untuk peningkatan mutu guru di jenjang SMP disampaikan pendidikan diklat yang dilakukan pendampingan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus, BIMTEK, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, workshop pembelajaran asesmen kurikulum merdeka. Next. Kemudian peningkatan mutu guru pendidikan di SMP, lanjut workshop penguatan kurikulum merdeka, workshop perencanaan berbasis data. Next, peningkatan mutu peserta didik. Nah, ini dilaksanakan penyelenggaraan proses belajar mengajar, sosialisasi sulingjar, penyusunan lingkungan belajar. Kemudian PPDB penerimaan peserta didik baru sebanyak 342 peserta didik dengan pagu anggaran 2.629.657.415 rupiah. Kemudian penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar dengan kegiatan gelar kreativitas siswa Bandung Education Fair sebanyak 342 peserta didik dengan pagu anggaran 1.177.599 rupiah. Selanjutnya penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik ANBK, Asesmen Nasional Pendidikan Kesetaraan sebanyak 100 peserta didik dengan pagu anggaran 69.806.294. Next, peningkatan mutu peserta didik SD dengan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar sebanyak 239 peserta didik dengan pagu anggaran 584.528.400. Selanjutnya, kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan lomba USN, FL, S2N, FTBI, Bandung Education Fair sebanyak 100 peserta didik dengan pagu anggaran 2.589.909.200. Lanjut, penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik sebanyak 298 peserta didik sebesar 1.498.000. Next, peningkatan mutu peserta didik SMP. Nah, kegiatan yang dilakukan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama 313 peserta didik pagu anggaran sebesar 485.753.200. Selanjutnya, pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan lomba USN, FL, S2N, FTBI, pidato, mengarang sebanyak 2.068 peserta didik dengan pagu anggaran 957
1.073.400. Selanjutnya penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik MPLS, PPDB, asesmen nasional sebanyak 6.292 peserta didik dengan pagu anggaran 132.766.800 rupiah. Next. Nah, kemudian kita ke program kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga tahun 2025. Dapat kami sampaikan program kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan sesuai dengan arah kebijakan peningkatan daya saing dan kemandirian pemuda. Pertama, di program pengembangan daya saing kepemudaan pada subkegiatan koordinasi sinkronisasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor. Ini dengan alokasi anggaran 155.420.500. Kemudian peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten kota sebesar 269.832.656 rupiah. Kemudian subkegiatan koordinasi sinkronisasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda 260 orang sebesar pagu anggaran 346.342.700. Selanjutnya subkegiatan koordinasi sinkronisasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten kota sebanyak 10 orang dengan pagu anggaran 153.712.100. Selanjutnya peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda sebanyak 50 orang sebesar pagu anggaran 57.823.300 rupiah. Next. Kemudian lanjut kepada peningkatan daya dilanjutkan dengan program pengembangan kapasitas kepramukaan. Di samping program pengembangan kapasitas kepemudaan juga kepramukaan. Pertama, subkegiatan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah pagu anggaran sebesar 959.660.050 rupiah. Selanjutnya subkegiatan penyediaan sarana dan prasarana kepramukaan tingkat daerah sebesar 251.081.100 rupiah. Selanjutnya subkegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana kepramukaan tingkat daerah sebesar pagu anggaran 628.945.860 rupiah. Total anggaran 3.172.863.866. Next, peningkatan daya saing prestasi olahragaan dalam dapat kami sampaikan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, subkegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Badung sebesar pagu anggaran 8.454.758.800. Kemudian penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten kota sebesar 1.860.851.832 rupiah. Selanjutnya penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten kota sebesar 19.980.621.728 rupiah. Selanjutnya subkegiatan partisipasi keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan pagu anggaran 2.051.376.040 rupiah. Total anggaran 50.239.649.827 rupiah. Next. Lanjut ke subkegiatan penyelenggaraan Porsinijar OSN 2SN
FLS2N GSI sebesar 23 miliar 292.849.600 rupiah. Selanjutnya penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga sebesar 11 miliar 986.365.003 rupiah. Selanjutnya pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten Badung, yaitu berupa hibah kepada KONI Kabupaten Badung sebesar 11 miliar 781.571.358 rupiah. Selanjutnya penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi sebesar pagu anggaran 3 miliar 131.606.203 rupiah. Total anggaran 50 miliar 233.649.827 rupiah. Next. Kemudian sudah, ini bro. Jadi secara keseluruhan sudah kami sampaikan program kegiatan, subkegiatan yang diusulkan pada tahun 2025 dalam rencana kerja Disdipora tahun 2025. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kami mohon arahan dari Bapak Kepala Bapeda atau yang mewakili. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan waktu pada moderator, dipersilakan. Terima kasih Pak Sekdes. Untuk paparan selanjutnya kami mohonkan dari Bapeda Kabupaten Badung kepada Bapak Kepala Bidang PPM, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Suaranya enggak ada. Suara ada kedengaran. Sampun. Maaf, Tadi ya, terima kasih kepada Pak Gung Sabda selaku moderator pada kesempatan forum PD pada hari ini di Dinas Pendidikan. Pertama-tama kami permaklumkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sedianya Bapak Kaban yang memberikan arahan terkait dengan forum PD Dinas Pendidikan, namun karena beliau ada acara, kami selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ditugaskan untuk menyampaikan arahan pada forum PD kali ini. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, atau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris, yang kami hormati para fungsional, terus pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, yang kami hormati para pimpinan asosiasi, profesi, lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua KONI Kabupaten Badung atau yang mewakili, dan seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam namo buddhaya. Sesanti anggi bahagia, ucapan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya, maka pada hari ini, 6 Maret 2024, kita dapat bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah di Dinas Pendidikan dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasif perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan forum ini antara lain, yang pertama, menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKP di kabupaten, di kecamatan,
Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Antara lain, yang pertama, sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 difokuskan pada sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun keempat RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026, serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2025, yaitu dengan tema penguatan transformasi ekonomi dan investasi untuk peningkatan daya saing daerah. B. Prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah antara lain yaitu pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Yang keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima, pariwisata. Yang selanjutnya, infrastruktur. Yang selanjutnya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ke-8, penataan ruang, kawasan pemukiman, dan pengendalian penduduk. Dan yang terakhir, lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut, diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2025, yang meliputi penguatan transformasi ekonomi dan investasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain, yaitu pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2025 dengan berpijak pada pagu anggaran RKPD tahun 2024 minimal 20% dari total APBD untuk tahun ini. RKPD 2025 berdasarkan perhitungan dari Bapenda untuk pendapatan dirancang 7,6 triliun dan belanja dipasang 8,6 triliun sehingga anggaran untuk pendidikan kurang lebih sebesar 1,7 triliun. Nah, hal ini antara lain untuk belanja wajib dan mengikat, gaji tunjangan PNS, gaji tunjangan PPK, program pendidikan gratis, pembiayaan sarana prasarana pendidikan, pembangunan unit sekolah baru, pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi, upah tenaga kontrak. Tadi sudah disampaikan sepintas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan yang akan direncanakan di tahun 2025 sudah mengakomodir ke semua yang kami harapkan. Yang selanjutnya, program kegiatan yang mendukung tema serta program strategis nasional adalah yang pertama, penanganan stunting sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.01.15.5 garis datar 1317 dan penanganan kemiskinan untuk program kegiatannya sudah di-tagging di sistem SPIDRI sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 400.4.2 /9839 Bangda tertanggal 23 September 2023 perihal program kegiatan dan kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, untuk di bidang pendidikan terkait dengan penanganan kemiskinan adalah pemberian beasiswa serta pelaksanaan pendidikan PAUD bagi anak-anak untuk terkait dengan penanganan stunting. Lanjut, program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM di bidang pendidikan. Yang selanjutnya, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2024. Yang ketujuh, agar memperhatikan juga pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD dan EIBAH oleh anggota Dewan. Yang selanjutnya, berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur
dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2025. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2024, semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparan dan arahannya. Para hadirin peserta forum yang saya hormati, untuk sesi berikutnya tibalah kami mohonkan kepada seluruh forum yang hadir pada kesempatan hari ini tanggapan dan masukan terkait rancangan awal Renja 2025 yang akan kami susun, yang akan dilanjutkan dengan berita acara kami untuk mencapai kesimpulan pada hasil forum hari ini. Untuk itu yang pertama kami mohonkan kepada para hadirin yang saya hormati, yang pertama kami kasih kesempatan kepada unit pelaksana tugas UPT Kemendikbud wilayah Bali. Yang pertama kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali, dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Arna Fetria. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Mohon Ibu untuk mood kini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, di sini mungkin suaranya agak bising, mudah-mudahan bisa tidak terlalu bising sampai ke Bapak dan Ibu semuanya. Saya awali dengan mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekdis beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda atau yang mewakili, yang kami hormati juga Bapak Kepala BKAD serta Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan forum pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan memberikan sedikit masukan terkait dengan rencana kerja anggaran tahun 2025. Mohon maaf suaranya mungkin agak bising Bapak, karena saya lagi di perjalanan kebetulan mampir untuk menghadiri kegiatan ini. Bapak dan Ibu, pada tanggal 5 rapor pendidikan kita yaitu untuk Kabupaten Badung itu sudah bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan dari rapor pendidikan kami akan memberikan sedikit masukan apa-apa kegiatan yang bisa kita laksanakan agar SPM kita ini bisa dapat mencapai secara maksimal Bapak dan Ibu. Jadi di sini Bapak dan Ibu semuanya, setelah kami melihat rapor pendidikan kita dari tahun 2023-2024, ternyata peningkatannya sungguh signifikan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita yang dulunya tahun 2023 ada tuntas muda dari 69,47, sekarang kita sudah mencapai 76,83. Jadi indeks capaian SPM kita itu sekarang berada dalam tuntas pratama. Intinya banyak kenaikan kemajuan yang kita peroleh dalam pencapaian mutu pendidikan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu di sini masih ada hal-hal yang menjadi perhatian khusus kita. Terutama dalam hal ini adalah tentang APS, angka partisipasi sekolah untuk anak usia 5 dan 6 tahun. Memang pada kesempatan kemarin kita sudah melihat juga bersama Bapak Sekdis terkait dengan hal itu, hal-hal apa yang akan bisa kita laksanakan terkait dengan surat Kemendikbud yang mungkin yang tanggal bulan Februari kemarin. Di sana kita bisa melihat bagaimana capaian kita di
Kabupaten Badung terkait dengan SPM kita, standar pelayanan minimum kita. Nah, di situ Bapak dan Ibu terlihat bahwasanya untuk indeks angka partisipasi sekolah kita usia 5 sampai 6 tahun, bahwasanya di PAUD kita itu untuk capaian kita itu baru 73,54%. Sedangkan target kita adalah 100% mengikuti target daripada nasional. Nah, inilah mungkin menjadi menjadi pemikiran kita bersama apa yang akan kita laksanakan, karena berdasarkan dari akar masalah yang sudah kita lihat, di sana ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa kita laksanakan agar APS kita ini bisa kita tingkatkan. Nah, di sini berdasarkan dari dashboard yang kami buka di akar masalah, nah ada beberapa kegiatan yang bisa kita laksanakan, yang mungkin nanti bisa kita tambahkan juga supaya nanti SPM kita ini tambah lagi maksimal lagi gitu. Yang pertama, kegiatan yang kita bisa laksanakan itu adalah kita mendaftar anak usia 5-6 tahun itu kita melakukan koordinasi dan perencanaan. Di sini ada nomenklatur yang sudah kegiatan yang sudah dikasih kode ke kita. Jadi kita mungkin bisa menambahkan kegiatan ini, koordinasi dan perencanaan. Kemudian kita akan mendata peserta didik yang penerima biaya dengan keluarga yang tidak mampu. Jadi kita melakukan kegiatan pendataan terhadap peserta didik nantinya. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan ini bisa kita lakukan supaya SPM kita bisa menjadi naik, Pak. Jadi dengan terakomodirnya kegiatan ini, sehingga kita di Badung sudah mencoba untuk mengakomodir akar masalah yang ada di untuk kegiatan ini. Itu yang menjadi persoalan, karena itu indeks SPM kita itu APS kita masih rendah. Itu. Yang kedua, yang setelah kita lihat dari rapor pendidikan, itu yang menjadi saat ini yang capaian terendah kita, maksudnya agak menurun itu adalah kemampuan numerasi di SD umum. Nah, tadi ketika saya lihat ketika Bapak Sekretaris paparan, terlihat bahwasanya sudah ada peningkatan PTK untuk SD. Itu merupakan akar masalah yang bisa akan kita laksanakan. Tetapi mungkin bentuk fasilitasinya mungkin kita tambahkan kita akan mencoba melaksanakan kegiatan fasilitasi supaya kita bagaimana guru-guru kita itu bisa mengembangkan konten-konten digitalnya, Pak. Nah, jadi pengembangan konten digital merupakan salah satu solusi juga supaya nantinya akar masalah bagaimana supaya numerasi daripada guru kita ini bisa lebih meningkat. Nah, terkait dengan capaian numerasi kita ada penurunan di sini, yaitu karena yang pertama kita lihat di akar masalahnya itu adalah indeks distribusi guru kita yang kurang, yang masih bermasalah. Kemudian kualitas dari pembelajaran. Nah, jadi kualitas pembelajaran memang kita sudah melaksanakan diklat seperti yang kita laksanakan tadi. Mungkin itu dulu saran-saran yang mungkin bisa kami berikan terkait dengan hasil rapor pendidikan kita di tahun 2024 yang rilis kemarin ini. Jadi memang capaian kita udah bagus sekali untuk Kabupaten Badung. Selamat untuk Pak Sekbis. Banyak sekali peningkatan kita untuk SPM kita untuk tahun 2024 ini, tetapi masih perlu perhatian khusus kita dengan adanya APS kita di PAUD dan kesetaraan. Jadi mungkin APS PAUD dan kesetaraan serta numerasi di tingkat SD umum. Ya, jadi di SD mungkin numerasinya mungkin ada kita berikan diklat-diklat kepada gurunya bagaimana terkait dengan numerasi. Nah, itu yang dapat kami sampaikan Bapak terkait dengan hal apa yang dapat kita lakukan terkait dengan capaian rapor pendidik kita di tahun 2024 ini. Demikian Bapak, dan kami akhiri dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Arna yang kami hormati. Untuk yang kedua, tanggapan dan masukan kami mohon dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bali.
Kalau dalam hal ini, kalau beliau hadir atau yang mewakili waktu dan tempat disilahkan. Mungkin dari BGP Provinsi Bali ada yang hadir. Kalau belum yang hadir, mungkin kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Tanggapan dan masukan dari peserta forum yang hadir pada hari ini. Untuk yang pertama kami buka 3 penanya. Dipersilakan kalau sudah ada yang bertanya atau memberikan masukan tanggapan, silakan. Atau ada yang raise hand? Mohon izin Pak Moderator, mungkin Nggih, terkait siap, yang Pak disampaikan Kabid. dari Ibu dari provinsi yang BPMP nggih. Nggih, Nanti BPP. mohon untuk bisa diakomodir hal-hal yang kurang itu biar Oh, bisa nggih. dicermati, ditanggapi nanti biar apa yang saran dari Ibu itu bisa kita follow up lebih lanjut nggih. Terima kasih. Nggih, siap Pak Kabid. Sudah kami catat. Nggih, kepada peserta forum perangkat daerah, kalau ada yang memberikan masukan dan tanggapan, dipersilakan. Yang nambah. Izin Bapak. Oke, silakan dari Himpaudi. Himpaudi. Oke, dari Ibu yang mewakili Himpaudi. Waktu tempat silakan Bu. Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu rahayu. Baik, perkenalkan saya Niwayang Sentiasih dari Himpaudi, yang mana mungkin saya baru pemaparan yang agak setengah baru saya hadir gitu. Nah, jadi di situ saya sempat menyimak adanya anak usia dini, tenaga pendidik dan kependidikan seperti itu. Nah, di sini ada yang saya sedikit dengar dan saya simak, ada kesejahteraan pendidik dan ketenaga kependidikannya ya Pak ya, ada di situ ya. Di anggaran 2025 ini. Nah, mohon maaf Bapak mungkin kalau ada salah penyampaian atau salah kata saya nanti. Nah, di situ kami sebagai tenaga pendidik dan kependidikan anak usia dini sebelum COVID itu kami menerima insentif seperti itu. Nah, apakah di sini dianggarkan nanti ada di dalam kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan itu, apakah nanti dilanjutkan atau nama lainnya insentif itu apa seperti itu? Karena mohon maaf Bapak, ini kami di kabupaten-kabupaten lain memang sih kita tidak boleh ya Pak ya membandingkan gitu. Akan tetapi kami Badung karena kami dari dulu memang sering diberikan sesuatu itu, jadi kalau sekarang diputuskan banyak menanyalah anggota-anggota kami gitu. Kalau bisa nanti mohon dianggarkan 2005 ini ya Pak untuk anggaran tenaga pendidik dan kependidikannya. Nah, demikian sekilas untuk permohonan kami kepada Bapak Sekdis yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga ini beserta jajarannya. Itu permohonan kami dan kami telah simak banyak sekali untuk yang di usia dini itu banyak ada PAUD holistik integratif itu sudah berjalan, ada ada PAUD inklusi gitu sudah berjalan dari tahun 2004 kalau saya amati. Akan tetapi ini yang kami mohon pada Bapak, mohon bantu kami untuk anggaran yang 2005 itu agar bisa untuk kesejahteraan kami. Demikian Bapak, kami akhiri dengan Paramasanti, Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Kami adalah
Himpaudi Kabupaten Badung, tempat tugas di TK Negeri Pembina Kuta Selatan. Nama saya Ibu Santi. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Himponi Kabupaten Badung. Terkait pertanyaan Ibu, usulan anggaran tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Oke. Mungkin hemat kami langsung dijawab nggih, Pak Saidis, sambil menunggu peserta yang lain bertanya. Nggih, Pak Saidis, dipersilakan. Oke, terima kasih atas masukannya, tanggapannya. Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Himpaudi, itu memang betul di dalam kita melaksanakan guru, terutama dalam melaksanakan tugas kewajiban, itu di samping menerima dia gaji, juga diusahakan untuk diberikan tambahan penghasilan berupa insentif. Namun, kita melaksanakan baru di guru negeri. Kemudian guru swastanya ini kami masih mencari regulasi yang pas untuk kita bisa memberikan insentif. Sementara yang baru kita bisa berikan adalah untuk operasional sekolah berupa dana BOP PAUD yang juga itu nilainya minim karena berdasarkan perhitungan pertimbangan memang ada perbedaan dengan negeri dengan swasta untuk dimaklumi untuk satuan pendidikan swasta, tapi tidak menutup kemungkinan memang ini menjadi masukan bagi kami untuk supaya bisa memperhatikan ke depannya, karena kita berharap PAUD, TK, satuan pendidikan swasta ini akan bisa meningkatkan kualitas pendidikannya dan keberadaannya, sehingga tidak menjadikan PAUD, TK swasta ini akan hilang, bahkan tidak akan bisa berperan. Itu memang menjadi catatan kami karena beberapa kali, kalau tidak salah 2 kali ini ada audiensi ke DPR, kemudian ke kita, ini menjadi suatu catatan. Namun sampai hari ini belum kami dapatkan suatu regulasi yang pas tepat. Nah, ini mohon nanti ditunggu apakah nanti bisa diberikan secara insentif ini dibuatkan regulasi yang bisa nantinya kita selaku pemerintah dapat memberikan insentif kepada guru swasta. Nah, itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf, ini menjadi catatan bagi kita karena sekarang saja ini pemberian hibah secara terus-menerus kepada swasta. Ini sepertinya ini dipending ini. Karena berdasarkan temuan dari BPK ini belum pas katanya regulasi, sehingga mungkin menjadikan catatan kita untuk untuk pemberian insentif kepada guru di swasta. Itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf, nanti ini menjadi suatu catatan bagi kita ke depannya. Oke, terima kasih. Bapak, mohon maaf Bapak, saya salah sedikit. Bapak Sekretaris, mohon maaf. Kalau kami di kabupaten lain gitu. Nah, jadi itu regulasinya atau anggarannya yang itu adalah SK dari Bapak Bupatinya gitu untuk insentifnya. Tetapi itu bukan insentif, namanya honor gitu. Honor gitu di situ. Bapak Bupati, mohon nanti mohon maaf sekali Bapak nanti coba disampaikan kalau di kayak Bangli, kayak Kelungkung itu dikeluarkan SK untuk insentif gitulah
itu dari Bapak Bupatinya gitu Bapak. Siapa tahu nanti ada sih sedikit sekali untuk ini, kami mengemis ini demi untuk teman-teman kami gitu. Nah jadi karena meskipun saya memang guru negeri yang sudah sangat sejahtera sekali diberikan oleh pemerintah gitu. Jadi karena kami juga memiliki anggota teman-teman kami yang memang minim sekali untuk honornya, seperti itu ada 500 lah, ada 300, seperti itu ada 700 gitu. Karena kami mohon maaf kami punya PAUD, jadi kami bisa menggaji untuk mereka itu 1,5 gitu. Kalau mungkin ada apa namanya insentif yang kayak dulu kan adalah yang dia aku loh dapat uang dari sini gitu. Nah, jadi mohon maaf Bapak Sekdis, permohonan kami ini kami sudah berapa kali sih seperti penyampaian Bapak tadi itu sempat ke Bapak DPR untuk menyampaikan itu. Jadi dan kami juga melihat teman-teman kami terus kami diberikan SK-nya itu dikeluarkan oleh Bapak Bupati kita gitu. Ini Bunda Santi nih dari daerah nih, dari Bupati, dia bilang gitu. Nah seperti itu. Nah jadi saya nih mohon sekali Bapak ya, dan kesempatan ini saya sangat berterima kasih sudah hadir di sini, dan setiap tahun juga kami hadir untuk kegiatan seperti ini gitu. Demikian Bapak, mohon maaf apabila nanti ada yang tidak berkenan gitu, karena kami ini juga menginginkan teman-teman kami atau anggota kami juga sejahtera, Pak. Terima kasih Pak, bukan kami tiga negeri aja gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali atas masukannya. Ini mungkin bisa melihat di kabupaten lain. Mungkin kami coba berkoordinasi dengan kabupaten lain seperti apa sih dia berani membuatkan suatu regulasi tanpa ada regulasi dari atasan, misalnya dari Permendikbud, Ristek atau Permendagri atau dari Kementerian Keuangan. Nanti coba kami lihat kembali, tapi tetap kami usahakan. Nah, kenapa sampai kabupaten lain itu bisa memberikan dengan keputusan bupati lagi? Biasanya orang membuat regulasi itu pasti mengacu pada peraturan yang di atasnya. Baru kita berani sebagai payung hukumnya kita memberikan dana. Karena ini merupakan satu bahan untuk pemeriksaan bagi pengelolaan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan. Mohon maaf, nanti kami usahakan, ini sebetulnya sudah kami usahakan dengan para bidang yang teknisnya. Sampai sekarang pun kita belum menemukan peraturan yang mana itu mengizinkan, karena yang peraturan yang mengizinkan itu hanya diberlakukan pada sekolah satuan pendidikan negeri. Itu yang dapat kami sampaikan, tapi kami berusaha untuk memberikan insentif kepada satuan pendidikan swasta. Mohon sabar, Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mungkin kalau tidak ada teman-teman lainnya yang bertanya, saya juga ingin curhat ceritanya gitu ya. Mohon maaf. Saya juga di hadapan mungkin Bapeda, BPKAD atau di Kesra nanti kita akan koordinasikan apakah ada yang bisa diberikan untuk swasta, terutama untuk insentif. Sedangkan sekarang saja ubah operasional yang saya sampaikan itu sempat menjadi permasalahan. Tadi sementara ini ditunda untuk operasionalnya. Ini belum juga kita ketahui bersama ini ya, hasil pemeriksaan BPK. Ini yang itu yang dapat kami sampaikan Bang Lebih. Demikian Ibu, mohon maaf. Kami menunggu partisipan tanggapan dan masukan bagi peserta yang lainnya. Karena masih ada waktu lagi beberapa puluh menit ke depan. Ini silakan.
Oh, Mbak. Kalau itu- Peserta forum perangkat daerah yang kami hormati, mungkin belum dalam bentuk apa? atau tidak ada lagi pertanyaan, Verbuk ya? barangkali ada yang resen, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta forum. Di stop. Ya, terus. Ingin dengan mohon maaf kalau memang tidak ada lagi pertanyaan atau tidak ada lagi masukan dan tanggapan, walaupun waktu masih tersisa, untuk berikutnya kami akan tutup dan ditutup langsung oleh Pak Sekdis dengan beberapa kesimpulan. Untuk itu, pada Bapak Sekdis, kami persilakan menutup forum ini dan mohon maaf juga kami himbau kembali sebelum ditutup untuk mengisi link daftar hadir yang sudah tertera dalam chat atau bisa di barcode sudah tertera. Untuk itu Bapak Sekdis yang kami hormati, waktu dipersilakan. Oke, izin kami menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan acara forum perangkat daerah terkait dengan rancangan awal Renja Disdikpora Kabupaten Badung tahun 2025. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya hari ini perangkat daerah adalah tujuannya untuk memperoleh saran pendapat dari semua komponen pemangku kepentingan yang kebetulan dalam hari ini kami undang. Sudah tentu banyak sekali masukan masukan dari Bapeda, dan dari BPMP dan daripada Bapak Ibu para undangan, sehingga ini menjadi suatu catatan bagi kami nantinya supaya bisa kami lebih membuat suatu perencanaan ini sesuai dengan kebutuhan. Sudah tentu kami boleh sampaikan bahwasannya forum perangkat daerah ini sudah melalui mekanisme perencanaan. Kita sudah mencatat sesungguhnya kebutuhan daripada melalui musrenbang, nantinya melalui pokir daripada para legislatif, kemudian dilanjutkan dengan yang ada pengajuan dari beberapa masyarakat melalui proposal. Ini akan menjadi, kita akan mengakomodir sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga nantinya kami membuat program kegiatan subkegiatan ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak dari pimpinan Bapeda, bahwa kita harus mengacu pada sasaran pembangunan prioritas dari Kabupaten Badung, yang salah satunya adalah di bidang pendidikan. Nah, kemudian sesuaikan dengan temanya. Nah, kami sudah sesuaikan karena kita mengacu pada RPJMD dan Renstra yang merupakan kewajiban dan kita sebagai salah satu instansi untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Nah, untuk selanjutnya kami akan merekap semua masukan pada Bapak Ibu sekalian, nantinya akan menjadikan suatu kebutuhan yang memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan untuk jadi pedoman. RKPD juga menjadi pedoman bagi kami untuk menuangkan nanti dalam rencana kerja Disdikpora tahun 2025.
Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya selama berlangsungnya acara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rekening. Terima kasih Pak Bapeda. Pak Staris, terima kasih. B-nya G. Rekening. 145 rekeningnya. 000 702 09 57. Iya.